Malam Bapak Sogat, saat ini saya sedang berada di atas kapal di Selat Bosporos. Selat Bosporos ini kalau kita lihat, ya ini adalah selat yang membagi Turki menjadi dua bagian. Dua bagian karena terdiri dari dua benua, masuk ke wilayah dua benua, Asia dan Eropa. Kita lihat, ini yang benua Asia. Dan sisi yang berseberangan, yaitu yang ini, ini adalah benua Eropa. Tampak terlihat jelas dari bangunan-bangunannya, arsitekturnya itu berbeda. Halo Pastor Haryanto, bagaimana pengalaman Anda menaiki kapal di Selat Bosporos? Ini Hotel Four Seasons, Lovers of God. Ya, depan kita ada satu hotel namanya Chiram Palace. Kamar-kamar di sini mulai dari $4.000 sampai $15.000. Wow. Artinya 60 juta sampai 200 juta. Terlihat sekali arsitekturnya ya, Lovers of God. Ini Turki bagian benua Eropa. Arsitekturnya sudah terlihat. Nah, ini nama hotelnya Chiragan Palace. Arsitekturnya kelihatan sekali. Ini arsitektur Eropa. Tampak sekali berbeda ketika kita lihat di sisi yang berseberangan di benua Asia. Sederhana, tidak semegah yang Eropa. Nah, seakan-akan Turki ini hidup di dalam dua alam, dua budaya, dua kebiasaan. Satu budaya Eropa, yang satu lagi budaya Asia, dan dua-duanya bisa hidup berdampingan. Bicara hidup berdampingan, saya teringat akan ayat dalam Roma 12 ayat yang kedua. Itu dikatakan, Roma 12 ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kata menjadi serupa dengan dunia ini, Alkitab Bahasa Indonesia versi Bahasa Indonesia masa kini itu menggunakan kalimat mengikuti norma-norma dunia. Artinya seperti apa lah, Bapak? Artinya begini, orang Kristen mungkin bertanya, apakah mungkin saya hidup di tengah-tengah dunia tapi tidak menjadi duniawi? Jawabannya, ya mungkin sekali. Pelajaran dari Selat Bosporos mengajarkan kepada kita bahwa kita bisa hidup dengan lingkungan sekitar kita tanpa kita meninggalkan iman percaya kita. Kenapa? Kenapa kita tidak boleh meninggalkan iman percaya kita? Ya, minimal ada dua alasan. Yang pertama, kalau kita serupa dengan dunia, maka kita akan hidup kita itu pasti akan berkompromi dan pasti kita akan mengikuti arus.
Ketika kita bicara mengikuti arus dunia, artinya hidup kita itu ditentukan oleh dunia. Karena kiblat kita itu adalah dunia. Bicara apa? Bicara pola hidup kita, pola perkataan kita, cara hidup, cara berkata-kata, cara kita berdagang, cara kita bertransaksi, cara kita berpakaian, outfit kita. Itu semua kiblatnya adalah dunia. Ketika kita lakukan seperti itu, ketika hidup kita selalu berkompromi, apa kata orang sekitar kita, tanpa kita berani berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, wow, maka iman kita di dalam Tuhan Yesus itu tidak akan bisa bertumbuh. Jadi mari lovers of God, biar hidup kita, sekalipun kita hidup berdampingan dengan duniawi, tapi kita bisa tidak hidup duniawi. Kita tidak menjadi Kristen duniawi, kita tetap menjadi Kristen ilahi, Kristen anak-anak Allah. Nah, alasan yang kedua kenapa kita tidak boleh serupa dengan dunia, ya, tentulah lovers of God masih ingat ayat dalam Kisah 1 ayat ke-8 bagian B. Di situ dikatakan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Cobalah bersobat renungkan, ketika ada sebuah background berwarna merah, kemudian ada tulisan pun warnanya merah, kira-kira apakah tulisan tersebut dapat kita baca dengan mudah? Apakah itu eye-catching? Tentu lovers of God akan menjawab, tentu tidak, Pastor. Setuju ya? Apa yang harus kita lakukan supaya tulisan tadi yang backgroundnya warna merah itu menjadi eye-catching, menjadi tampak jelas, yaitu dengan mengubah warna tulisan tadi. Harus kita rubah dari warna merah menjadi warna putih. Hal itu akan membuat kontras sekali dan membuat tulisan itu akan mudah dibaca. Apa yang bisa kita tarik pelajaran dari cerita ini? Kisah Para Rasul ayat 18 berkata bahwa kita adalah saksi-saksi Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus kalau hidup kita itu sama dengan dunia? Hidup kita sama dengan orang sekitar kita. Kita tidak ada bedanya. Orang akan bilang begini, apa bedanya dia? Apa bedanya dia dengan saya? Apa bedanya dia dengan orang itu? Kenapa? Karena hidupnya sama persis. Pola hidupnya, pola kehidupannya, cara tutur katanya, semuanya itu sama dengan orang dunia. Ketika kita terjadi seperti itu, kita nggak akan bisa menjadi saksi Kristus. Karena Rasul Paulus ingatkan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dan menjadi saksi Kristus itu adalah tugas setiap orang percaya. Apa sih artinya kita menjadi saksi Kristus? Kita boleh menyampaikan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kebaikan, kasih setia, pertolongan, keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Itu yang kita saksikan. Lewat apa? Lewat hidup kita, tutur kata kita. Mungkinlah bersobat berkata, tapi saya tidak fasih bicara. Bagaimana, Pastor? Untuk saya boleh bersaksi. Ya, mungkin Anda tidak fasih bicara, tapi minimal Anda bisa pakai medsos Anda. Yuk, daripada Anda bergosip dalam medsos Anda gibah dengan medsos Anda, lebih baik Anda pakai medsos Anda untuk menjadi alat kesaksian Anda. Apa yang Anda rasakan, berkat apa, keselamatan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, saksikan itu. Ya, di WA, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, semua bisa Anda pakai lah persoalan untuk menjadi alat menyampaikan kesaksian bahwa Tuhan itu ada dan bekerja dalam hidup Anda. Bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hidup. Kiranya Selat Bosporos ini mengajarkan kita bahwa kita bisa hidup di tengah-tengah dunia, tapi tidak sama dengan dunia. Ya, kita bisa jadi berkat kepada dunia ketika kita menjadi saksi-saksi Kristus. Sampai bertemu lagi lah bersobat dalam renungan yang lain. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini Manaku dengan cara subscribe bagi yang belum, like, comment, share.
supaya channel ini boleh lebih lagi memberkati banyak orang. Oke, lovers of God, thank you. Tuhan Yesus memberkati. Ini Manaku. Salam dari Selat Bosporos, Turki. God bless you.